Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali untuk pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan pelajaran pecahan dan hari ini kita belajar tentang pecahan desimal dan persen. Selamat menyaksikan. Biasa ke desimal. Yang pertama, mengubah penyebutnya terlebih dahulu menjadi 1/10 atau per 100 atau per 1000. Contoh 1/10 berarti di belakang koma nanti ada satu angka. 1/100 di belakang koma ada 2 angka, dan 1/1000 di belakang koma ada 3 angka. 1/10 menjadi 0,1, 1/100 0,01, 1/1000 0,001. Ada cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Ini penyebutnya yang tidak bisa kita ubah ke per 10, per 100 ataupun per 1000. Karena angka 3 tidak bisa dikalikan berapapun menjadi ke 10, ke 100 ataupun per 1000. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan menggunakan cara yang pertama untuk menentukan pecahan biasa ke pecahan desimal. Bu Guru punya soal di sini 3/5. Oke, baik. 3/5 kita ubah penyebutnya. 5 diubah penyebut ke 10, bisa tidak? Ayo. Ya, betul. 5 kita bisa mengubahnya ke 10 per 10. Di sini Bu Guru akan ngasih cara mengubah ataupun angka-angka yang bisa kita kalikan ke per 10, bisa dikalikan angka 2 ataupun angka 5. Nah, 5 berarti di sini supaya menjadi per 10, kita berarti dikalikan dengan 2. Apabila penyebutnya dikalikan dengan 2, maka pembilang yang atas pun harus dikalikan dengan 2. 3 dikali 2 yaitu 6, betul. Nah, maka 6/10. Per 10 di belakang koma satu angka, maka hasilnya 0,6. Contoh yang kedua, 31/25. 31/25, nah, kita ubah ke 10 tidak memungkinkan ya, karena 25 lebih dari 10. Kita ubah ke per 100. 25 dikalikan berapa? Yang hasilnya 100. Nah, untuk mengubah ke 100 penyebutnya, maka untuk bilangan-bilangan yang 100 kita bisa dikalikan dengan 2, 4, 5 dan 25. Nah, di sini 25 supaya menjadi 100. Kalikan berapa kira-kira? Ya, betul. Kita kalikan 4. Apabila penyebutnya dikalikan 4, maka pembilang pun harus dikalikan dengan 4. 3 dikali 4, berapa hasilnya? Ya, betul, 124. Maka bilangan desimalnya, karena di belakang koma per 100 itu ada 2 angka, berarti hasilnya 1,24. Oke, baik, pintar. Nah, Bu Guru punya soal lagi di sini, 5/8. Oke. Angka 8 diubah ke 10 bisa tidak? Tidak bisa ya. Betul. Ke 100? Tidak bisa juga. Nah, angka 8 di sini kita bisa ubah ke per 1000. Oke, betul. Nah, cara mengubah ke per 1000, penyebutnya bisa dikalikan dengan angka 2, angka 4, angka 5, 8 ataupun 125. Di sini berapa hasilnya? 8. Nah, supaya menjadi per 1000, maka dikalikan dengan berapa hasilnya? 125. Oke, betul. Kalau di bawahnya 125, maka di atas pun 125. Berapa hasilnya dari 8?
dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 125 hasilnya berapa? 625. Betul ya. Nah, di sini 625 berarti hasilnya 0,625 karena di belakang koma ada 3 angka untuk per 1000. Guru punya contoh lain. Kita buktikan berapa hasil desimal dari 2 per 25. Oke, baik. Nah, di sini 25 itu kita ubah ke mana? Ke 10 bisa? Tidak mungkin ya. Berarti diubah ke 100. 25 dikali berapa yang hasilnya 100? Oke, betul. Pintar. Dikalikan 4. Kalau dikalikan 4, di atas pun dikalikan dengan 4. Nah, 4 dikali 2 berapa? 8. Pintar. Nah, di sini 8 per 100. Berarti di belakang koma harus 2 angka. Berarti desimal dari 8 per 100 adalah 0,08. Oke, pintar ya. Contoh lain ada di sini misalkan 4 per 5. 4 per 5 kita ubah ke 10 bisa? Bisa. Pintar. 10. 5 dikali berapa yang hasilnya 10? 5 dikalikan 2. Kalau penyebut dikalikan 2, maka pembilang pun harus dikalikan 2. 4 dikali 2, 8. Nah, berarti 8 per 10. Desimalnya adalah 0,8. Bagaimana Bu Guru kalau dengan 7 per 2? Nah, 7 per 2 kita ubah kemana? Ke 10? Bisa Bu Guru? Ke 100? Bisa juga. Ke 1000? Bisa juga. Tapi kita ambil termudah dulu ya. Kita ubah ke 10 dulu. Boleh. Berarti 2 dikalikan berapa supaya hasilnya 10? Dikalikan 5. Atas pun harus dikalikan 5. 7 dikali 5? 35. Berapa pecahan desimalnya? 3,5. Hebat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pecahan desimal. Jadi Bu Guru harap kalian sudah bisa mengerti. Nanti berlatih lagi untuk soal-soal yang lain ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk pecahan persen. Nah, apa sih pecahan persen itu? Pecahan persen yaitu per 100. Penyebutnya harus diubah ke 100. Kalau penyebutnya sudah 100, jangan kalian ubah ya. Contoh di sini 12 per 100. Berapa persen? Karena penyebutnya udah 100, udah kita tulis saja 12 persen. Nah, seperti ini cara penulisan persen, hati-hati. Nah, ya. Oke, contoh. Ada lagi 120 per 100. Ubah ke persen, berarti 120 persen. Nah, itu ya. Guru, ini kalau penyebutnya per 100. Bagaimana kalau penyebutnya belum per 100? Baik, Bu Guru punya soal. Contoh seperti ini. Hampir sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Cuma di sini kita fokus ke per 100 ya. Hampir sama dengan pecahan yang desimal. Contoh 2 per 5. Oke. 2 per 5 dikalikan berapa supaya dapat 100? 5 dikali berapa supaya hasilnya dapat 100? Pintar. Dikali 20. Nah, kalau penyebutnya 20, maka pembilang pun harus dikalikan 20. 2 dikali 20, 40. Berarti hasilnya 40%. Oke, paham ya? Baik. Nah, sekarang Guru punya soal lagi. Contoh misalkan 4 per 25.
Berarti dikalikan berapa supaya hasilnya 100? 5 dikali berapa? 4. Pinter. Berarti bawah pun dikalikan 4. 4 kali 4 16. Berarti hasilnya 16%. Tuh ya. Bisa ya? Nah, contoh lain lagi. Misalkan 11/20 dikalikan berapa supaya jadi 100? Dikalikan 5. Pinter. Atas pun harus dikalikan 5. 11 dikalikan 5 55. Hasilnya 55%. Hampir sama ya dengan mengubah pecahan pecahan biasa ke pecahan desimal. Tapi untuk pecahan persen kita fokusnya ke per 100. Namanya persen adalah per 100. Nah, hari ini adalah pembahasan untuk pecahan desimal dan pecahan persen terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pembelajarannya minggu depan ya. Nah, nanti Bu Guru akan kasihkan soal, kalian kerjakan, nanti soalnya kirimkan ke Bu Guru kalian ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk pembelajaran hari ini ya. Nanti banyak berlatih di rumah, karena kalau matematika itu tanpa mencoba, tanpa berlatih susah gitu. Insya Allah, tapi kalau sering berlatih akan menyenangkan. Baik ya, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dulu. Kita selesai dulu hari ini ya, bersama-sama. Nanti minggu depan untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pembelajaran hari ini. Dari Bu Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.